Nada pertama jejak musik dari langit dan tanah. Jauh sebelum kata-kata ditemukan, sebelum kisah-kisah diukir dalam sejarah, ada simfoni lain yang menguasai bumi. Sebuah melodi purba yang jauh lebih tua dari ingatan kita. Itu adalah bahasa pertama kita. Gemuruh petir yang membelah kegelapan, desiran angin yang berbisik di antara pepohonan, dan denting air hujan yang jatuh, menciptakan ritme alam yang tak terhingga. Musik bukanlah ciptaan tangan. Ia lahir dari jantung yang berdebar dari ketakutan, yang mencekam saat menghadapi malam yang gelap, dari harapan yang membara saat matahari terbit kembali, dari cinta yang menyatukan dua jiwa, dan dari kehilangan yang mengoyak hati. Itulah musik pertama kita. Bukan hanya suara, tetapi gema abadi dari emosi terdalam yang membentuk siapa kita. Dan melodi itu tak pernah berhenti bergema dalam jiwa kita selamanya. Ketika manusia mulai memahami ritme alam, mereka juga menemukan ritme dalam diri mereka. Di zaman batu yang keras, musik bukanlah sekadar hiburan, melainkan jembatan suci penghubung antara alam fana dan dunia roh yang tak terlihat. Gendang yang terbuat dari kulit binatang purba berdetak seirama jantung bumi, menyerukan roh leluhur. Seruling tulang mengalunkan melodi yang menembus batas-batas kehidupan, mengantarkan jiwa yang baru lahir dan mengiringi perjalanan terakhir. Nyanyian mereka adalah bahasa roh, memohon kesembuhan, merayakan kehidupan baru, dan meratapi kepergian. Musik adalah doa yang berdetak, resonansi jiwa yang mencari makna dan harapan di tengah misteri keberadaan. Melalui setiap dentuman, setiap hembusan, dan setiap nada, mereka menemukan kekuatan ilahi. Musik bukan hanya suara. Ia adalah denyut kehidupan itu sendiri, kekuatan abadi yang menghubungkan kita semua. Dari lembah sungai Nil yang agung hingga tambok besar yang perkasa, musik bertransformasi. Di tangan para penguasa kuno, ia menjadi lebih dari sekadar melodi. Ia adalah suara kekuasaan, gema kebesaran, dan senjata yang tak terlihat. Barisan pawai perang yang menggetarkan bumi, menumbuhkan keberanian di hati prajurit dan menanamkan rasa gentar pada musuh. Lagu-lagu kemenangan menggaungkan kejayaan seorang Firaun atau Kaisar, mengukir kisah penaklukan dalam ingatan rakyat. Dari upacara penobatan raja hingga ritual persembahan dewa, musik adalah detak jantung kerajaan. Ia menegaskan hierarki, merayakan keagungan, dan menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya terlihat, tetapi juga terdengar dalam setiap nada yang megah, dalam setiap harmoni yang berwibawa. Musik bukanlah sekadar seni. Ia adalah pernyataan, simbol absolutisme, penegasan kedaulatan, dan melodi abadi dari kerajaan yang berkuasa, membisikkan kisah-kisah keagungan yang tak lekang oleh waktu. Seiring peradaban bergerak maju, pikiran manusia pun berkembang. Di tengah kebangkitan filsafat dan ledakan seni, musik menemukan tujuan barunya. Bukan lagi sekadar jembatan menuju roh atau penegas kekuasaan, melainkan cermin paling jujur dari jiwa manusia. Dari oda-oda puitis Yunani kuno yang merayakan keindahan dan tragedi, hingga alunan gamelan Jawa yang menenangkan dan menghanyutkan, musik menjadi ekspresi terdalam dari perasaan. Manusia mulai menciptakan melodi bukan hanya untuk ritual, tetapi untuk merangkai kisah hati, tentang cinta yang membara, kehilangan yang menusuk, kegembiraan yang meluap, atau kesedihan yang mendalam. Musik menjadi bahasa universal yang tak bisa dibohongi. Sebuah pengakuan jujur dari apa yang kita rasakan. Dalam setiap harmoni yang rumit dan setiap melodi yang sederhana, kita menemukan refleksi diri kita. Musik adalah pengakuan universal bahwa di balik semua perbedaan, kita semua merasakan. Kita semua adalah bagian dari simfoni abadi emosi manusia. Seiring dunia bergejolak dan ketidakadilan merajalela, musik menemukan kembali kekuatannya. Bukan lagi sebagai ritual kuno atau lambang kekuasaan, melainkan sebagai suara perlawanan yang tak terpadamkan. Di era modern, nada menjadi lebih tajam dari pedang, lebih kuat dari rantai. Balada sendu lagu-lagu rakyat yang menyuarakan penderitaan dan impian kaum tertindas, hingga raungan penuh gairah rak revolusioner yang mengguncang tirani. Musik menggerakkan massa. Ia menyatukan harapan jutaan hati yang mendambakan kebebasan dan keadilan.
Nada-nada itu menjadi senjata damai, sebuah seruan kolektif yang tak dapat dibungkam, mengguncang fondasi dunia yang lama untuk membangun yang baru. Musik perlawanan adalah bukti bahwa seni dapat mengubah sejarah. Ia adalah semangat abadi yang berdetak dalam setiap perjuangan, mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati ada pada persatuan dan keberanian untuk bersuara. Di era digital yang tak terbatas, musik telah melepaskan diri dari belenggu ruang dan waktu. Ia terbang melampaui batas, menembus setiap sudut bumi, dan kini bahkan ke dalam dimensi baru yang diciptakan oleh kecerdasan dari algoritma yang menciptakan melodi tak terduga hingga kecerdasan buatan yang merangkai simfoni kompleks. Musik terus berevolusi, beradaptasi, dan menemukan bentuk-bentuk baru yang belum pernah kita bayangkan. Namun, di tengah semua inovasi ini, satu kebenaran abadi tetap: musik adalah esensi jiwa manusia. Selama kita memiliki kemampuan untuk merasakan ketakutan, harapan, cinta, kehilangan, keberanian, atau sukacita, musik akan terus hidup. Ia adalah warisan abadi kita, sebuah melodi yang tak pernah berakhir, mengikat kita pada masa lalu, merayakan masa kini, dan membimbing kita menuju masa depan. Karena musik adalah denyut jantung kemanusiaan itu sendiri. Terlepas dari wujudnya, musik selalu menjadi suara yang paling otentik dari jiwa manusia, membuatnya menjadi warisan yang abadi.